di sini saat ini apa ada. Kita kan sudah mati. Kita lo mati setiap saat. Sakaratul maut yang ditakutin orang itu kita melakukannya setiap kali kita tafakur. Tapi memang penting itu jadi pertanyaan, karena mati itu kan sesuatu yang pasti. Tapi kalau orang nggak latihan mati, ini kan yang dirasakan kami, yang mungkin saya, mungkin yang lain sudah lewat. Yang bukan ditakutkan sebetulnya, yang harus kita persiapkan. Ini ibaratnya orang main sepak bola. Sekarang ini kan kita latihan, Mas Yaba. Latihan. Nah, ketika menghadapi pertandingan yang sebenarnya, apakah semua teori yang kita punya, trik-trik yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa ketika masuk ke gelanggang, apakah bisa benar-benar berfungsi, artinya sesuai skenario yang ada, walaupun kita pada akhirnya tetap apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Tapi kita kan perlu latihan, karena dari guru yang pernah saya dengarkan nasihatnya itu, bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, dan tidak boleh mengandalkan apa yang kita punya. Karena kita ketika Allah berkehendak, ibaratnya kita sudah melihat alam ini sudah terang benderang, tapi kalau Allah menutup hati kita, di situ kemudian ada mendung, maka disitulah kemungkinan su'ul khotimah itu ada terjadi. Makanya persiapan dari sekarang itu yang mungkin ya banyak latihan, banyak tafakur. Tapi kadang-kadang kan semua yang Abah sampaikan ini kan teori-teori yang harus, katanya Abah, harus kita bisa mengalami sendiri, bukan hanya cerita. Demikian, Pak. Jadi proses tafakur yang sebenarnya tafakur itu sudah pelepasan semuanya. Dan kematian itu, mati itu kan melepas semuanya. Mati itu melepas semuanya. Ketika mati, kita harus melepas keluarga kita. Ketika mati, kita pada saat kematian itu datang, kita hanya diperintah untuk melepas semuanya. Melepas harta, melepas jabatan, melepas keluarga, melepas diri kita yang selama ini kita akui sebagai aku, harus dilepas. Jadi tafakur itu pelepasan, tafakur itu kematian, melepaskan semua selain Allah. Dan ketika ini terjadi, ketika kita sudah bisa melepaskan semuanya, kan kata pelepasan itu sebenarnya kan diwakili kata la ilaha, itu kan nafi. Jadi menafikan harta, menafikan jabatan, menafikan angan-angannya pikiran, menafikan rencananya nanti, rencananya besok ketika al-maut datang, harus dinafikan semua. Bahkan diri kita harus dinafikan, dilepas. Illallah, isbat, yang ada hanya Allah.
Jadi ketika umpamanya nanti itu terjadi, kita mau mati itu ada waktu di situ beberapa saat kita itu udah tahu bahwa saya mau mati, itu tahu, kita tahu. Maka saat itu kita yang sudah terbiasa dengan pelepasan ini melalui tafakur, maka secara otomatis Pak Saudi akan secara otomatis ketika sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan, peristiwa besar al-maut itu datang, saya harus mati, itu otomatis segala yang tertimbun di dada kita ini dari latihan-latihan yang kita alami, ini otomatis dia akan keluar. Kesadaran yang dalam ini otomatis akan keluar dengan sendirinya. Seperti kalau Pak Saudi pernah jalan-jalan tidak sengaja tiba-tiba kecekluk jatuh. Kalau Pak Saudi sudah biasa mengucapkan innalillahi, begitu kakinya natap langsung otomatis muncul. Nah kayak gitulah. Jadi ketika kematian itu datang, otomatis semua yang tertimbun di dalam kesadaran kita ini akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika ini muncul, kita langsung menyiapkan diri. Lah, mati kan cuma bawa la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi pelepasan la ilah, tidak ada lagi anak, istri, tabungan. Tidak ada rencana besok mau terawih, besok mau nyunatno, mau nggak ada, semua dilepaskan. Bahkan diri kita dilepaskan, yang ada Allah. Dan itu pelepasan itu terjadi setiap kali kita tafakur. Kita tidak akan bisa menyentuh ring 1 kalau kita tidak berhasil melepaskan. Kalau kita sudah berhasil masuk ring 1, berarti kita sudah punya spiritual skill pelepasan. Dan itu memorinya tersimpan di bawah sadar kita, yaitu hati. Dan ketika nanti datang al-maut, ini otomatis keluar dengan sendirinya. Ya kayak kecekluk tadi, buat innalillahi, ya otomatis. Ya karena saya belum sampai ngotot gitu, sehingga ini mungkin pertanyaan ini muncul. Contoh seperti misalnya ya benar, ketika secara teori, secara anggaplah keilmuan aja, saya meyakini memang iya, tapi karena saya belum mengalami yang sebenarnya yang disampaikan Abah itu notok dan di situ kita sudah benar-benar illallah. Karena belum nyampe di situ, ya mungkin pertanyaan ini muncul. Tapi secara teori mungkin benar, yang sebetulnya kita setiap saat sudah bisa melepas. Melepas itu artinya yang mati itu sebetulnya ego, ego dan semua dan diri semu. Iya, diri semu. Hakikat aku ya kan nggak pernah mati, dan itu akan kembali kepada aslilah. Secara teori mungkin iya. Kenapa kemudian muncul mungkin ada trik-trik, mungkin saya termasuk mungkin teman-teman saudara-saudara bisa ada ini belum ke sana, kan tidak ada salahnya kita mempersiapkan paling tidak sebagai teori lah, walaupun nanti kita ketemunya nanti kalau sudah menghadapi sakaratul maut, mungkin kita masih diberi kesadaran, oh mungkin ini yang dimaksud Abah melepas, mungkin ini yang dimaksud bahwa ya katanya orang-orang kampung saya itu kan begini, harus tahu siapa yang nanti yang akan diikuti, karena ketika sakaratul maut itu kita harus banyak godaan di situ, banyak godaan. Ya kalau bahasa syariatnya ada ajazil itu yang mengaku aku Allah, aku Muhammad, aku
katakanlah guru-guru yang kita panuti, yang mengaku untuk mengajak katanya ini mengajak. Kalau kita tahu aku yang sebenarnya kan mungkin aku ini tinggal melepas diri semua ini sudah, karena kita sudah menjadi satu, sudah illallah kan gitu. Jadi di dalam tafakur pun kita juga menjumpai itu. Kawan-kawan saya juga pernah mengalami, mungkin Pak Saudi juga mengalami. Ketika kita tafakur kan, waktu kita masuk itu kan juga ada lintasan-lintasan kejadian yang aneh-aneh, seperti ada perwujudan, muncul macam-macam dalam bentuk rupa orang, mungkin rupa barang, atau rupa apa saja, atau rupa cahaya. Ketika kita masuk ke dalam, begitu kita hening, itu kan bisa terjadi macam-macam pertemuan seperti yang diceritakan kawan-kawan pada waktu bimbingan tafakur itu. Nah, itulah sebenarnya peristiwa itu yang dialami di Sakaratul Maut. Jadi pada saat kita menuju pada pelepasan itu memang muncul sosok-sosok, bayangan-bayangan, ya. Godaan, semuanya godaan. Bukan itu yang kita bukan. Jadi kalau tadi disebutkan ada siapa yang diikuti, nggak harus mengikuti siapa-siapa. Oh, kita pulang kepada Allah. Jadi itu bukan pencapaian. Bukan, itu masih perjalanan. Itu harus dilewati. Ada yang sampai ketemu seperti dirinya sendiri. Itu bukan juga. Bukan, karena kan yang tadi sudah disebutkan, yang sejati itu kan tak terkatakan. Jadi itu nggak ada sosok, nggak ada gambar kan. Makanya saya kemudian begini, dalam tafakur saya kadang-kadang kan masih mencari-cari. Iya. Kadang-kadang saya mencari ya bukan mencari sih. Kesadaran ini muncul tentang diri. Jadi saya misalnya, katanya Abah itu kan pikir itu dikeraskan, kemudian kita nikmati, karena itu pemberian sebetulnya. Iya. Jadi yang bersuara Allah, iya. Yang mendengarkan Allah, iya. Yang menerima juga Allah. Iya. Kemudian sampai kadang-kadang muncul sosok pribadi saya, pribadi saya, itu yang menerima. Iya. Itu enggak apa-apa, itu kan wilayah rohani namanya, wilayah ring 2 itu. Jadi di wilayah ring 2 masih ada figur, masih ada sosok, masih diri kita, diri. Enggak apa-apa, itu sudah bagus itu. Cuman untuk sampai ke ring 1 kita melewati itu semua. Saya juga pernah mencoba dengan benar-benar mau mengosongkan diri. Jadi tidak ada apa-apa. Katanya Abah itu gelap. Ya tidak ada apa-apa. Ya itu saja saya nikmati. Nah itu kan pelepasan itu. Itu kan sudah enggak. Hanya kemudian yang kita katakan Umi Malaysia itu, kesadaran itu tidak terbatas. Semakin dalam. Kosong itu tidak terhingga. Ya. Nah, kemudian ini yang mungkin perlu pencerahan. Notok dok itu. Ketika notok dok itu sesungguhnya perjalanan baru dimulai. Jadi yang disebut notok dok itu terjadi pelepasan, diri ego kita sudah tidak ada, itu kita sudah masuk ke ruang wilayah tak terhingga. Nah di wilayah tak terhingga itu yang nggak ada batasnya. Jadi sebenarnya ketika kita notok dok, ibaratnya kalau kapal itu berlabuh, dia baru sampai di pelabuhan. Perjalanan ke daratnya baru mulai.
Dan itulah yang tak terhingga. Saya pernah mengalami begini di dalam kesadaran yang tidak saya ciptakan, artinya saya tidak rekayasa, karena mungkin muatan itu sudah tidak ada. Ya. Jadi ketika itu semua ini, jadi melihat ini apa, termasuk di dalam apa saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi itu tidak bisa diciptakan. Ya, bisa. Ketika kita mau ulangi dengan tidak bisa. Makin ingin, makin tidak bisa. Itu sudah diproses apa? Ya itu sudah notok-dok itu. Kalau sudah tidak ada apa-apa, yang ada nyawa itu sudah notok-dok. Tapi itu kan kalau baru kita alami sekali dua kali itu kan kita masih ibaratnya di pelabuhan, tadi kita masih di pinggirnya ya. Dan perjalanan selanjutnya disitulah luas dan mendalam yang tak terbatas. Itu kemudian saya ingat pernah mengatakan begini, bahwa semuanya ini jadi satu kesatuan, gak bisa dipisahkan. Jadi diri semu juga harus diisi. Yes banget. Termasuk ring 2 juga harus diisi. Iya betul. Karena wadahnya aku ada di. Yes. Jadi kalau misalnya gelasnya sudah kotor, kopinya nggak kelihatan. Isinya juga nggak kelihatan. Tetapi kalau wadahnya itu sudah bersih juga, itu akan gampang kemudian ya mungkin untuk menuju ring 1. Karena ya kadang-kadang apa yang perilaku kita sehari-hari itu berdampak kepada kehidupan saya di malam. Ya. Ketika siang hari kita Yes. malam hari susah. Ya. Tuh. Jadi itu pula yang disebutkan dengan berselancar atau berlayar di ring 1 itu, di kedalaman ring 1 itu semakin dalam, semakin jauh kita berlayar, itu akan semakin keluar ke permukaan ring 2, ring 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Jadi hidup kita sehari-hari, apa saja yang kita alami, kita menyaksikannya sudah berbeda dengan sebelumnya. Kita melihat segala bentuk, segala rupa. Artinya beginilah bahasa gampangnya. Kita melihat ciptaan sekaligus kita melihat Sang Pencipta. Di ciptaan itu. Melihat ciptaan, melihat Sang Pencipta. Kalau kita pakai panca indera kan cuma lihat ciptaan, lihat hujan, lihat rambut, lihat pohon, ya melihat ciptaan. Tetapi kalau kita udah masuk ke dalam dan kemudian kita keluar, wah di situ dahsyatnya. Oleh sebab itulah bahwa kebesaran daripada spiritualitas itu adalah terjadi ketika yang di dalam itu sudah mengalir keluar. Saya suka bahasanya Pak Saudi. Apa yang saya dapatkan ketika malam, itulah yang gampangannya menerangi hidup saya ketika siang lah. Apa yang kita peroleh di dalam diri kita, itulah yang akan mencahayai kehidupan kita di luar sehari-hari. Kemudian saya juga kan begini, Pak. Karena tauladan kita itu kan Rasul. Sehingga tidak terlepas kan antara syariat dan hakikat kan? Nggak bisa. Wong kita ini diri syariat kok. Ya, diri jasmani ini diri syariat. Ya, nggak bisa. Artinya ketika kita masih, katanya apa? Masih ingin berbaju, ingin minum kopi, ingin merokok, nggak bisa. Melepas nggak bisa. Kita juga
keimanan kita itu kan turun naik. Iya. Kita juga nggak betul. bisa meninggalkan ring 2. Nggak bisa. Kalau meninggalkan ring 2 nggak bisa. Di dalam kolbu itu tempatnya untuk munculnya atau bermulanya kesadaran. Iya. Jadi kalau hati kita nggak bersih, katakanlah itu kesadaran itu mungkin akan ya tertutup. Saya juga yang kembali kepada Rasulullah sebagai tauladan kita. Rasulullah itu bermakrifat dulu, ya. Kemudian dia menjadi nabi dan menjadi menyebarkan katakanlah menjadi rasul rahmatan bil alamin. Ya akhirnya kita tidak bisa lepas dari bermasyarakat. Kecuali kita mau hidup sendiri di dalam gua atau di hutan. Oleh sebab itu di dalam 8 kunci tafakur itu ada kunci agama. Itu yang kemudian paripurna. Paripurnanya di situ. Makanya Rasulullah kemudian menjadi penyebar. Kalau tidak ada itu kan sudah mati sejak dulu. Agama itu sudah mati sejak dulu. Karena memang jadi semakin ke batin semakin ke dohir, semakin ke hakikat semakin ke syariat gitu. Allahu Akbar. Karena memang pada akhirnya cerminan ring 1, ring 2 akan muncul kepada perilaku kita menjadi akhlakul karimah. Iya. Jadi kalau misalnya belum mencerminkan itu sudah gambaran juga sejauh mana posisi kita di ring 1 dan ring 2. Meragukan kan? Karena wujudnya nggak ada. Realitasnya nggak ada. Allah ya. Artinya gini, apa yang kita terima dari apa? Ya kami sebetulnya bersyukur. Saudara-saudara kita di Sang Ada ini sebetulnya harus bersyukur. Kita kan sudah diberi benar-benar saripatinya. Jadi Abah proses mulai 84 sampai sekarang. Artinya kalau kita suruh menjalani sendiri, nggak ada waktu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ketemu Abah, kita sudah diberi kunci-kunci yang sudah dikumpulkan Abah, keilmuannya itu, pengetahuannya itu sejak 84. Kita sekarang tinggal makan isinya sudah. Mungkin teman-teman dan kita semua perlu bersyukur. Tapi bagi saya sih enggak di situ poinnya. Enggak di situ poinnya. Ya itu juga itu benar itu benar. Cuman saya kepada semua kawan-kawan Sang Ada itu saya juga bersyukur kepada semuanya yang ada di Sang Ada itu. Karena semuanya berkontribusi setelah kita ketemu bersama-sama itu, karena setiap jiwa punya pengalaman masing-masing, dan alhamdulillah kawan-kawan semuanya sadar bahwa seperti yang dibilang Pak Saudi tadi, semuanya ada di sini. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita sudah kembali kepada dirinya sendiri, maka kan sering saya katakan, saya bukan guru, jadi tidak ada guru. Jadi gurunya adalah pengalamannya sendiri, yang mengetahui kebenaran adalah kenyataan yang dialaminya sendiri. Dan semua kawan-kawan di Sang Ada kan belajar melalui dirinya sendiri. Dia tahu kebenaran dari dirinya sendiri, dia menyatakan dengan dirinya sendiri. Jadi kita di Sang Ada kan sama-sama belajar. Dan memang harus begitu, Pak.
selama nggak bisa melepaskan sosok, karena kita harus pelepasan. Di antara pelepasan itu diantaranya adalah melepaskan sosok guru. Nah, nggak ada guru lagi. Jadi sudah di dalam kosong itu kan hanya ada Allah sendiri. Jadi ini juga sudah dikatakan oleh ulama-ulama sufi, seperti Rumi juga mengatakan bahwa di tingkatan ini ilmu tanpa guru, tanpa kitab, tanpa guru, tanpa buku. Ya sejati dirinya sendiri. Kalau Saudi itu tahu baik, tahu buruk kan dari dirinya sendiri. Pak Saudi kalau menceritakan dari saya misalnya, itu kan sebenarnya hanya bercermin. Oh ya, itu cocok dengan yang saya alami kan itu. Orang-orang juga begitu. Oh, apa yang dikatakan apa itu masuk itu. Ya dia ngomong masuk, dia ngomong cocok, itu karena dia ngalami. Jadi bukan dari saya. Jadi saya hanya seperti cermin aja. Understand? Jadi ketika live itu yang ikut misalnya 100, yang pengalamannya berbeda-beda. Walaupun yang disampaikan Abah semuanya sama. Sama. Tapi mereka kemudian setelah live itu selesai, kan pasti teman-teman diskusi, Pak. Iya. Saya hanya mengikuti aja. Ya, pengalamannya yang diceritakan pengalaman sendiri-sendiri. Iya. Ya memang semuanya pada akhirnya kita tidak bisa berkata apa-apa ketika kita sudah tahu bahwa semuanya ini sudah Allah. Iya, nggak bisa berkata apa. Pada akhirnya kita nggak bisa berkata. Yang kita diskusikan sebetulnya hanya, makanya komentarnya hanya Alhamdulillah wa akbar, Alhamdulillah wa akbar, ya, hanya bisa itu aja, nggak bisa dikatakan lagi. Maka di sini juga yang penting, di sini penting itu jangan ada di antara kita yang merasa sudah. Nggak ada kata sudah. Karena nggak ada batas. Selama kita mengatakan sudah, itu kita langsung terbatas dan itu langsung tertutup. Allahu Akbar, kok mana batasnya akbar? Nggak ada, sampai ente umur kita ya nggak ada, nggak ada batasnya. Yes, nggak ada batasnya. Jadi kembali kepada Allah, kita akan menyusuri kebesaran Allah. Menyusuri kebesaran Allah di apa saja. Ketika kita bekerja, menyusuri kebesaran Allah di pekerjaan. Kita jalan-jalan ke gunung, menyusuri kebesaran Allah di gunung. Ketika kita asik dengan istri, menyusuri kebesaran Allah di asiknya pergumulan kita dengan istri, dengan anak. Begitupun kalau misalnya Anda ditakdirkan menjadi politikus, berpolitik pun harusnya juga menyusuri kebesaran Allah di dalam organisasi, di dalam politik. Jadi itu kita menyusuri kebesaran Allah di apa saja yang kita alami. Dan itu nggak akan ada habisnya. Dan kita akan terus takjub. Karena nikmat Allah nggak terbatas. Alhamdulillah. Nek nikmatnya diri semua ini terbatas. Ini dibuka, dimakan. Silakan. Nanti kalau kenyang ya selesai, terbatas kita. Rokokan ini enak, tapi kok rokokan terus ya terbatas. Sepet susu diri semua ini. Diri semua ini. Diri sosok, diri ini ego. Kan hanya bungkus. Ketika kita sadari, saya sering begini lagi, Pak. Untuk memancing kesadaran. Saya bayangkan orang mati. Orang mati itu ketika hidupnya sudah dikembali kepada Allah, maka dia tidak bisa apa-apa. Ya. Artinya hanya sebongkok daging-daging dan tulang yang ada di situ. Ketika isinya sudah nggak ada, maka dia tidak berharga sama sekali. Iya. Saya mulainya kadang-kadang di situ. Makanya kemudian mata bisa melihat karena hidup. Iya. Mulut bisa bicara karena hidup.
telinga bisa mendengar karena Allahu Akbar. rasa ada karena hidup. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang mancingnya di situ, berarti bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Dan hidup itulah Allah sendiri. Nanti kalau supaya gampang tawakur itu kapan saja, di mana saja, terus dilatih menyadari apa yang dibalik yang ada, menyadari diam yang ada di balik nafas, menyadari ada keberadaan diam yang tak terhingga di balik penglihatan kita, di balik gerak badan kita. Dan ketika kita sudah sampai kepada kesadaran diam yang sejati itu, kita menyaksikan segalanya Allah sendiri. Nafas nyatalah, ini bukan aku. Nyata bahwa gerak ini bukan aku. Karena di situ ketika kita sudah sampai kepada diam yang sejati itu, kita tahu bahwa diam yang sejati itu hidup. Dan dialah pencipta segala yang wujud ini, wujud penglihatan, wujud pendengaran, wujud tubuh secara fisik, wujud detak jantung, wujud nafas. Wow. Semuanya ini adalah diam itu. Wow. Dan kita mati di situ. Kita pulang ke situ. Sehingga ketika kita mati, kita hanya menyaksikan Allah saja. Ketika nafas kita ditarik, ini sudah Allah. Allah semua. Apapun yang kita alami dalam kematian itu, perbuatannya Allah. Kita berada di dalam, tidak lepas dari Allah. Yang kita tinggalkan menjadi nikmat, yang kita jelang juga nikmat. Jadi kematian itu apa-apa yang kita lepas, istri, anak, keluarga, menantu, cucu, uang, jabatan, sawah, ladang, nama baik, ilmu, apa saja semuanya itu menjadi indah ketika kita kembali kepada Allah itu. Jadi yang kita tinggalkan itu menjadi indah. Jadi nggak perlu digetuni. Itu menjadi kenangan yang indah semuanya. Dan yang kita jelang di dalam kematian itu adalah keindahan yang terus menerus. Dan semuanya itu Allah sendiri. Sehingga sejatinya kematian itu adalah sesuatu yang kita alami setiap saat. Ketika kita mengalami pelepasan, itulah kematian kita yang sejati. Ini mungkin karena saya basicnya Orikro, jadi yang dihafalkan asma Allah. Ya. Sehingga saya menerjemahkan ruang kosong, ketiadaan, dia. Itu yang muncul adalah Allah. Iya. Jadi ketika misalnya diam di balik semuanya, di balik nafas, di balik penglihatan, itulah Allah. Itu zat Allah. Itu zat Allah. Itu yang tadi malam yang saya sebutkan. Itulah yang disebut firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Zat Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat leher, yaitu lebih dekat dari urat leher. Itu Allah semua. Allah semua. Jadi itu maka prakteknya itu tadi
Itu kemarin itu prakteknya. Jadi kita menyadari keberadaan yang ada di balik urat leher itu, kemudian kita urai ya, kita urai. Jadi apa yang ada di balik nafas, apa yang ada di balik pikiran, apa yang di balik perasaan, apa yang ada di balik gerak. Jadi Allah tuh maha dekat, ya itu yang disebut maha dekat. Jadi dekatnya Allah kepada kita itu adalah kesatuan. Karena kita sendiri sebetulnya Allah. Ya karena kita nggak ada kan? Nggak ada. Oh, yang ada ini Allah. Ajur. Kita nggak ada lah yo. Kok ngaku nggak? Ayo nggak golek ono. Iki sama jenenge Mas Farid. Ayo Mas Farid endi? Farid iki endi? Ayo hidung iki wae sapa? Allah kaya Rid untu wae sapa? Allah lho. Iya, tangan iki nggak pernah beli. wae ya Allah. Iya teh iki wae Allah kabeh iki. Lho, aku sing endi? Gak ono kan? Kok selama ini kita cuma ngaku kok. Maka ini dinamakan diri hadas. Diri semu itu diri hadas. Oleh sebab itu kita ini kalau di dalam agama syariat itu, kita ini kan terus berhadas. Harus wudu. Mau sholat harus Wudu kan, karena kita ini sedang berhadas. Wong kita tidur kan sudah wudu kita hilang dah. Hadas. Jadi hakikatnya keberadaan ini, diri semu ini diri hadas. Nah, diri semu yang diri hadas ini sebenarnya adalah diri musyrik. Jadi yang disebut musyrik itu diri semu ini. Karena musyrik itu kan menduakan Tuhan. Nah, diri semu ini kan menduai Tuhan. Coba, yang kuasa Allah. Tapi di dalam hidup ini diam-diam kita merasa kita yang kuasa. Kalau aku enggak begini, masa bisa? Ya kan? Semuanya kita bisa makan, kita punya uang, kita kan merasa kita yang mengusahakan. Kita yang kuasa mencari. bukan. Padahal kan bukan. Duit itu memang kodratnya Allah kok. Oleh duit, kehilangan duit kodratnya Allah kok. Tapi kan kita mengakui. Sampai mendui anak ini. Mengakui ini anakku. Apa? Iso anggawi. Padahal nggak niat ya. Lah iya. Padahal nggak niat. Padahal kita cuma Nah itu jadi kita tuh diri semua itu menduai Tuhan musyrik. Maka diri ini najis, ini diri batil sebenarnya. Maka diri ini supaya yang musyrik, yang najis, yang batil ini, maka ini diri ini wajib dikembalikan ke asalnya. Maka dia harus menjadi Abdullah. Kalau sholat ya harus wudhu kan gitu ya. Kalau najis harus mensucikan diri ya. Kalau punya harta ya harus dizakati ya. Itu di dalam rangka untuk mengembalikan yang semu kepada yang sejati. Karena diri semu yang najis, yang batil ini, Allahu Akbar, ini harus menjadi hamba, nggak ada pilihan. Oleh sebab itu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun itu. Ini nggak ada pilihan, diri semu harus jadi hamba mutlak. Kalau tidak menjadi hamba, dia melawan Tuhan karena dia menduai Tuhan dan musyrik. Dosa yang tidak diampuni. Dosa kita pada hakikatnya harus menerima saja. Iya. Dan itu muncul tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Dan itu muncul ketika kita mulai balik. Pada waktu kita masih kanak-kanak kecil, umur 3 tahun, kita nggak merasa itu. Kita nggak merasa diri kita siapa, nggak merasa. Makanya kalau ada kemarin yang di anggota Sangada itu, saya ketemu ketika menghayati diri saya waktu TK ya, waktu TK itu kan, waktu dia masih polos kan, belum ada pikiran macam-macam, jadi dia masih suci, itu belum balik. Maka agama itu kan startnya kan balik. Sebelum balik nggak ada hukum agama itu. Sajane sederhana, mahal nih. Apa yang mau disombongkan? Lah iya. Apa yang mau disombongkan? Semua pembelian.
Semua pemberian tinggal menikmati. Dan akan terus diberi di dunia sampai di akhirat. Jadi fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa itu sudah nggak minta. Itu realitas, begitulah Tuhan kepada kita. Jadi doa itu afdhalu doa alhamdulillah. Jadi doa itu syukur. Jadi kita mengucapkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itulah realitasnya. Allah itu membuat dunia kita ini sejahtera, di akhirat juga sejahtera. Jadi sebenarnya yang disebutkan agama itu surga. Ya surga itu yang disediakan Tuhan untuk manusia, bukan neraka. Surga ya sudah kita nikmati. Sudah kita nikmati sekarang sampai di sana. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau dunianya tidak hasanah, ya akhiratnya tidak hasanah. Kalau dunia ini tidak mengenal Tuhan, dunianya resah terus, dunianya ini merasa dirinya yang kuasa. Kalau merasa dirinya yang kuasa kan berarti kalau tidak punya uang kan menagih dirinya. Kalau ada kesulitan kan yang ditantang dirinya. Jadi dirinya soro terus. Karena semua dipikul sendiri. Sedangkan Rasulullah mengatakan kepada Tuhan, jangan engkau bebankan hidupku di pundakku walaupun sebesar sayap nyamuk. Jadi Rasulullah itu sudah melepas semua. Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam melepas semua, tidak ada lagi hidupnya, nggak punya beban apa-apa. Seberat sayap ekor nyamuk aja nggak ada. Karena ketika orang merasakan hidup beban, hidup berat, hidup sulit, itu orang itu sudah terjebak dalam keakuan. Karena dia menanggung, ya kan? Menanggung kesulitannya, menanggung tanggung jawab, menanggung. Jadi contohnya gini, orang punya anak kan menanggung ngingoni anaknya, itu kan sebenarnya salah. Ya itu jelas salah, menurut Al-Quran ya salah. Dan itu pengakuan itu yang memberatkan manusia. Karena Allah sudah mencukupi. Allah sudah mencukupi. Nah, kalau tidak begitu kan Allah bukan Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan, menghidupkan dan menghidupi. Ya akun-akun itu Pak yang akun sebagai bapak, akun sebagai iya itu. Akun kamu nukai itu sing Masya Allah. Itu semua sarangnya di pengakuan. Dan pengakuan itu adalah Tuhan palsu. Itu sebenarnya hakikatnya berhala. Itu hakikatnya berhala. Dan selama ini kita nggak sadar bahwa kita ini menyembah berhala. Dan ketika kita menyembah berhala, kita ini disebut kafir. Kafir artinya tertutup, bahwa kita ini kalau tidak mengenal Tuhan dan kita akan menuhankan diri kita sendiri, kita ini kafir sebenarnya. Kafir dewe ketika ngelok wong liya kafir. Dirinya sendiri kafir itu tertutup dari kenyataan bahwa ini Allah semua. Lalu dia menyebut dirinya ada, dirinya aku, dirinya kuasa, dirinya bisa, dirinya yang ngatur. Maka penderitaan manusia itu sumbernya yaitu salah dewe. Makanya disebut dosa itu dolam tu nafsi. Rabbana dolamna anhusana. Ya Tuhan, aku telah menganiaya, dolamna anfusana itu aku telah menganiaya diriku sendiri. Jadi yang disebut dosa itu manusia itu menganiaya dirinya sendiri. Soro digawe dewe. Siksa ning neraka iku ilate digunting dhewe, tangane dikethok dhewe. Dirinya sendiri menyiksa dirinya sendiri. Itu dalam naan busana. Wa ilam taghfir lana
wa tarhamna lanaku nana minal khosirin. Nikmatnya begitu, kita yang udah salah kayak gitu itu Allah masih maha pengampun. Wa ilam takfir lana, seandainya engkau itu tidak maha pengampun, saya ini benar-benar merugi. Jadi kita itu ketika beristighfar itu kita menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam ampunan itu. Jadi Tuhan memiliki fasilitas ampunan itu. Dengan ampunan Tuhan itulah maka kita bisa pulang dari kepalsuan kepada yang hakiki, dari ketertipuan kepada yang sejati. Pada akhirnya semua proses ini karena semuanya adalah aku. Jadi kesempurnaan hidup itu juga melalui tahapan-tahapan, proses-proses yang di dalamnya adalah karena aku. Aku Allah. Ya. Karena kita memang tidak punya daya upaya apa-apa. Aku Allah. Jadi ketika kita ya suasana apapun nikmati saat ini, di sini saat ini apa adanya. Kalau kita terus bisa menyadari itu, insya Allah latihan-latihan kesadaran ini akan. Ya itu terus memang harus dikontrol terus. Menyadari di sini saat ini apa adanya. Itu tersambung dengan live Tuhan. Jadi artinya ibarat sandiwara panggung. Kita ini menyaksikan sandiwara yang Allah ciptakan. Jadi semua ini adalah lakonnya adalah kita. Karena kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah. Untuk memainkan peran. Kita bersyukur, makanya Abah di mantra aku ada, segala seluruh alam adalah untuk diriku, dan nikmat terbesar adalah adanya wujud diriku sendiri. Artinya kita diwujudkan oleh Allah, ini harus bersyukur sudah, karena kita dijadikan aktor dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur. Yes banget. Yes banget. Ya ibaratnya kan begini, wayang. Kalau kita tidak dimainkan, nggak kita mau nanggone kotak tok. Makanya segala peristiwa yang terjadi pada kita semuanya harus kita syukuri, karena ini memang lakonnya yang harus kita beratkan. Makanya kemudian kalau kita mengakui bahwa ini diriku yang berbuat, maka ada penyesalan, ada penderitaan. Tapi kalau kita nikmati bahwa yang memainkan wayang itu adalah Allah, peran apapun yang kita peran apa yang kita lakoni, yaitu kita syukuri semua. Karena kita sudah ditampilkan dalam skenario-nya, Alhamdulillah. Lu nggak narek Pak Saudi. Asik. Alhamdulillah. Makanya saya insya Allah mudah-mudahan saya akan terus mengikuti lah. Yang 10 nanti saya akan bantu. Karena memang bertemu bersama-sama ini beda, Pak. Jadi vibrasi dengan kebersamaan seperti apa yang katakan, ini semua energi berkumpul di sini. Kemudian
ya membentuk suasana yang indah dalam kebersamaan ini. Dan itu yang memungkinkan munculnya materi-materi bimbingan tafakur itu. Jadi sebenarnya yadullahi alal jamaah itu tangan Allah turun ketika di dalam jamaah itu, yaitu. Jadi karena kebersamaannya kawan-kawan ketika kita live itu di Zoom atau di TikTok, ya dari kebersamaan itulah kemudian munculnya materi-materi bimbingan Allah yang begitu menggetarkan itu, ya karena yang datang ini. Karena setiap kali saya ngikuti live-nya, walaupun kadang-kadang saya di YouTube, di TikTok itu saya sering ulang-ulang lagi, karena memang diri ini harus selalu dicas. Ketika sudah turun daya tangkap atau daya vibrasi kita, ya harus dicas. Hanya kadang-kadang belum masuk ke hakikat. Apa tujuannya tidak dijelaskan kepada. Karena memang selama ini rata-rata para pencari terus kemudian terjebak kepada amalan tertentu, dan mereka sudah mengamalkan, merasa puas, merasa cukup, merasa doktrin. Padahal ilmu itu harus nyata dan harus bisa menyelesaikan urusan hidup. Artinya ilmu agama, ilmu spiritual, hakikat ini harus realistis dengan kehidupan. Harus menyelesaikan masalah kehidupan. Karena teksnya jelas, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau agamanya tidak membuat dunianya hasanah, kalau orang itu sholat, ngamalkan sesuatu, tapi kenyataan kehidupannya masih resah, menghadapi kehidupan, memunculkan Tuhan yang banyak. Waktu kerja, Tuhannya perusahaan. Wah, kalau saya di PHK nggak bisa makan saya. Nah, itu kan Tuhannya sudah perusahaannya, tempat kerja. Kok dipanggil bosnya munduk-munduk. Wah, takut sama bosnya. Kalau saya dimarahi bos saya, waduh, rusak karir saya. Jadi itu Tuhan banyak itu di dalam. Jadi ketika sholat kita merasa, bukan merasakan, merasa, baru merasa menyembah Tuhan, baru merasa menyembah Tuhan, belum menyembah Tuhan. Nah, lalu di dalam kehidupan menciptakan Tuhan. BPR bisa jadi Tuhan loh, BRI jadi Tuhan. Jadi kalau seperti itu kan berarti amalan agamanya itu nggak menyelesaikan kehidupan. Karena ternyata di dalam kehidupan kita mengambil Tuhan lain, bukan Allah yang maha kuasa, relasi yang maha kuasa, uang yang maha kuasa, teman yang maha kuasa, mertua yang maha kuasa. Gak kroso, tapi sarungan kopian nang masjid ya sembahyangnya ngadep Ka'bah. Waduh, tapi gak kroso. Jadi mulai kita sadar diri semu itu aja udah ketemu banyak. Ya Pak Saudi, kita sadar kalau diri kita ini semu, diri kita ini diri yang sebenarnya tidak ada, hanya pengakuan. Itu saja sudah kita ketemu banyak kesalahan kita. Kita sudah memperbaiki banyak hal. Ini zaman sudah modern, jadi kita itu belajar ilmu tingkat tinggi, tapi bisa belajar di mana saja, dalam keadaan apa saja. Gak ada menek gunung, gak ada nyemplung segoro, ya. Formal, ndak ada formalitas. Ono sing kaosan oblong tapi
pemahamannya jos ngono ya. Ya namanya kesadaran, yang penting kita menyadari diri. Loh, kita kan kemana hidup ini? Kita hidup ini ya kembali kepada Allah. Kita harus mengenal Allah di dunia. Ya. Karena ketika kita tidak mengenal Allah di dunia, di akhirat kita juga Nggak akan kenal. kenal itu dunia salaman, kenalan juga, kesadaran memahami. Allah itu bisa dirasakan, Iya. tidak bisa artinya ya sebetulnya nyata. Nyata. Kita lihat kemana saja ya Allah sudah. Bukan hanya nyata, maha nyata. Hanya kita ketutup. Hanya kita ketutup. Tutup hijab karena kita belum mendapat hidayah. Iya, hidayah. Karena Allah sendiri yang membuka ya. Matur suwun Allah, terima kasih ya Allah. Karena memang tanpa hidayah nggak bisa. Ya, mudah-mudahan semua saudara-saudara yang ada di Sang Adam mudah-mudahan selalu tetap istiqomah. Amin. Iya. Hidayah. Iya. Karena hidayah itu datang kapan saja, di mana saja. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Siap menerima. Siap menerima bimbingan Allah. Siap menerima hidayah Allah. Matur suwun. Sami-sami. Maaf mengganggu. Alhamdulillah.